Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi kita di Afro Channel. Nah, untuk video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana mengolah database dengan worksheet. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengolah database dengan worksheet. Nah, untuk materi yang pertama kita coba bahas tentang sorting data. Jadi sorting data adalah proses mengurutkan database berdasarkan field atau judul data tertentu. Nah, di sini saya sudah siapkan filenya yang untuk praktek. Nah, ini ada sekumpulan data yang mau kita buat sortnya. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat bahwa isian data ini berdasarkan nama pegawai ini masih belum berurut. Jadi kita lihat update-nya di sini. Di sini update-nya Rudy ini dari R, kemudian Rara dari R, update awalnya, kemudian D, kemudian ini D juga, yang terakhir ini A. Nah, ini kita mau buatkan sort datanya. Baik kawan-kawan, langsung saja kita praktekkan untuk membuat sorting data atau mengurutkan data. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan meletakkan cell pointer di dalam database. Jadi kita letakkan cell pointernya dalam database seperti ini. Jadi boleh di mana saja asalkan dia masuk ke dalam database yang ada di tabel ini. Atau kawan-kawan bisa blok aja semua tabelnya seperti ini biar tidak bingung. Jadi langkah awal itu di blok seperti ini secara keseluruhan, dari sel A1 ke sel E6 ini di blok secara keseluruhan. Nah, kemudian klik menu home-nya. Di sini ada menu home, diklik menu home-nya. Kemudian pada grup ribbon editing, ini grup ribbon editing, pilih sort and filter. Ini bisa kita klik di sini di sort and filternya, baru kita coba munculkan custom sort and filternya. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat, di sini ada add level. Add level ini untuk menambah tingkatan pengurutan data. Jadi kalau kawan-kawan klik ini, yang seharusnya untuk mengurutkan data itu cuma satu di sini tingkatannya. Kalau kawan-kawan klik add level, maka dia akan bertambah lagi. Jadi kalau kawan-kawan mau mengurutkan beberapa data, ini bisa ditambahkan melalui add level. Kemudian ada di sampingnya ini tombol delete level. Delete level ini untuk menghapus tingkatan pengurutan. Jadi kalau tadi add level ini untuk menambah, kalau kita klik ini bertambah, kalau delete ini menghapus. Jadi kita pilih misalnya levelnya, level pengurutan datanya, kemudian kita klik delete, maka dia akan terhapus. Kemudian ada copy level. Nah, di sampingnya ini ada copy level. Nah, ini untuk menduplikasi atau menggandakan tingkat pengurutan, ya, tingkat pengurutan data. Misalnya ini mau di copy yang data pertama ini, atau diduplikasi. Ini setelah di seleksi data yang mau diduplikasi, tinggal kita klik tombol copy level. Nah, nanti dia akan menduplikasi atau mengcopy data yang akan diurutkan. Kemudian di sampingnya ini ada option. Option ini adalah pilihan untuk pengurutan data. Nah, di sini kalau kita klik option, nah di sini muncul dialog box sort option. Nah, di sini ada orientation, ini sort top to bottom, ada pilihannya. Jadi diurutkan ini dari atas ke bawah. Kalau yang kedua ini pilihannya sort left to right, ini diurutkan dari
samping kiri ke samping kanan. Kemudian di samping ini ada My Data Has Headers. Jadi ini untuk mengatur apakah judul data juga ikut terurutkan atau tidak. Ini bisa kawan-kawan lihat nih, data di sini. Kalau data centangnya ini, My Data Has Headers ini dihilangkan centangnya, nah dia maka judulnya ini akan ikut diurutkan. Tapi kalau My Data Has Headers ini dicentang, maka yang diurutkan itu hanya isian datanya saja, untuk judul tidak ikut diurutkan. Kemudian ini kita hapus dulu ya kawan-kawan ya. Ini kita klik delete, ini kita klik delete. Nah, kemudian di sini ada kolom. Nah, kolom ini untuk memilih judul data sebagai dasar pengurutan. Di sini bisa kita pilih apakah yang mau diurutkan itu nama pegawai, jabatan, gaji pokok, pinjaman, atau gaji bersih. Ini bisa kita urutkan ya, sesuai dengan judulnya yang mana yang mau kita urutkan. Kemudian di sampingnya ini ada sort on. Sort on itu untuk memilih sel yang akan diurutkan. Jadi di sini banyak pilihannya. Cell values yang ada nilainya, ada cell color yang selnya berisi warna, ada juga yang font color yang tulisannya berwarna. Kemudian di sampingnya ini ada order. Order ini untuk memilih jenis pengurutan data. Nah, kalau ini Z to A, berarti ini pengurutannya dari huruf Z atau abjad Z ke abjad A. Nah, sini banyak pilihannya. Ada juga yang A to Z. A to Z ini mengurutkan berupa tulisan dari huruf A ke Z. Jadi kebalikannya, kalau ZA tadi dari Z dulu sampai ke A, kalau yang A to Z ini dari abjad A terlebih dahulu sampai nanti abjad Z. Kemudian ada di sini ada custom list. Custom list ini untuk membuat pengurutan data tertentu sesuai dengan keinginan si pemakai. Nah, kalau misalnya yang diurutkan itu berupa angka, misalnya kita pilih di sini gaji pokok. Nah, maka di sini yang muncul smallest to large, ini diurutkan dari angka terkecil ke yang besar. Kalau yang large to smallest berarti dari angka terbesar ke yang terkecil. Nah, ini coba kita urutkan dari nama pegawai saja. Kita urutkan abjadnya. Nah, kalau ini kawan-kawan bisa lihat, abjadnya ini dari R ke A, berarti dari Z ke A. Sekarang kita mengurutkan awalnya itu harus dari huruf A, maka yang kita pilih itu A to Z, seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah selesai kita klik OK. Nah, sekarang di sini datanya sudah berurut. Jadi kalau tadi itu urudinya berada di atas, sekarang dari mulai abjad A-nya yang berada di atas. Oke, untuk materi pertama, bagaimana cara mengurutkan data atau sorting data, saya anggap sudah bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang filter data. Baik kawan-kawan, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang filter. Jadi filter adalah proses seleksi database berdasarkan field atau judul data tertentu. Nah, cara untuk mengaktifkan atau menggunakan fungsi filter adalah yang pertama, kawan-kawan harus meletakkan pointer mouse ke dalam database, atau biar gampangnya kita blok seperti biasa. Jadi tabel yang ada ini kita blok secara keseluruhan. Jadi di blok dari sel A1 sampai sel E6 ini di blok secara keseluruhan. Jadi boleh diklik di dalam database ini, boleh juga di blok seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah datanya di blok, klik menu home-nya. Ini diklik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon editing, di sini ada grup ribbon editing. Nah, pilih filter.
Nah, jadi ini sudah terfilter datanya. Jadi boleh menggunakan dari menu home, kemudian editing, kemudian pada sort and filter ini diklik, klik filternya, atau boleh juga dengan mengklik menu data. Di sini ada menu data. Ini kita coba normalkan dulu. Ini menu filternya kita hilangkan terlebih dahulu. Ini kita hilangkan terlebih dahulu. Kita pakai cara yang kedua, yaitu dari menu data. Jadi setelah diblok dia, klik menu datanya. Kemudian pada grup ribbon sort and filter. Nah, di sini ada filter. Ini diklik. Nah, nanti dia akan muncul data filternya seperti ini di masing-masing judul. Nah, sekarang kita lihat menu filternya seperti ini. Jadi data ini bisa kita filter. Jadi di sini ada data Arman, Dewi, Dini, Rara, dan Rudi. Nah, ini coba kita filter. Kita coba hilangkan data Arman, Dewi, dan Dininya. Jadi nanti yang muncul itu tinggal nama Rara dan Rudi. Setelah kita pilih, ini kita klik OK. Nah, maka di sini yang muncul filternya atau data yang tersaring ini cuma data Rara dan Rudi. Kemudian kita klik lagi di sini filternya. Nah, di sini ada clear filter from nama pegawai ini. Ya, jadi clear filter from itu untuk menghapus penyaringan data. Tadi data ini sudah kita saring yang dimunculkan 2. Jadi kalau mau kita hapus datanya atau format data filternya mau kita hapus, tinggal kita klik clear filter data from. Nah, nanti dia akan muncul lagi secara keseluruhan. Kemudian kita coba lagi yang kedua. Nah, di sini ada text filter. Nah, text filter ini untuk menyaring data berdasarkan isi teks. Nah, kemudian di sini di atasnya ini ada filter by color. Jadi filter by color ini untuk menyaring data berdasarkan warna tertentu. Jadi karena di sini di dalam database ini tidak ada warna, maka di sini dia filternya tidak aktif. Ini kita clear filter aja, kita munculkan lagi semuanya. Nah, jadi untuk penyaringan data, kawan-kawan bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama tadi dari menu home, kemudian pada grup ribbon editing ini klik sort and filter. Kemudian kawan-kawan bisa pilih filternya di sini. Nah, untuk cara yang kedua, kawan-kawan bisa menggunakan menu data. Kemudian pada grup ribbon sort and filter, kawan-kawan bisa klik filternya di sini. Nah, setelah diklik filternya di sini, baru kawan-kawan bisa mengatur data mana yang mau disaring. Nah, di sini ada 5 data, dari data Arman sampai data Rudi. Ini bebas kawan-kawan mau menyaring yang mana. Jadi kalau mau dihilangkan datanya atau disembunyikan datanya, checklistnya tinggal dihilangkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk memfilter data ini saya rasa sudah cukup. Nanti kalau kawan-kawan masih belum paham, silahkan diulang-ulang video tutorial ini. Nah, untuk materi yang kedua saya anggap juga sudah selesai, yaitu tentang memfilter atau menyaring data. Kita lanjut materi yang ketiga. Baik kawan-kawan, di materi yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang advanced filter. Jadi advanced filter itu adalah proses seleksi database berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Kita coba praktekkan. Di sini saya mempunyai data pegawai dengan jabatan, gaji pokok, pinjaman, dan gaji bersihnya. Kita coba menggunakan advanced filter untuk menseleksi database berdasarkan kriteria tertentu. Jadi nanti kriterianya kita buatkan di sini, ya. Ini kriterianya dari sel G1 sampai sel H2 di sini. Nah, kita langsung saja praktekkan kawan-kawan. Nah, di sini kita coba memunculkan data kasir, ya, hanya data kasir yang gaji pokoknya itu berjumlah 3 juta rupiah. Nah, cara untuk menjalankan advanced filter, langkah pertama yaitu dengan
meletakkan cell pointer di dalam database, jadi boleh di mana saja, atau juga bisa diblok seperti ini secara keseluruhan ya. Jadi datanya diblok dari sel A1 sampai sel E6. Nah, setelah diblok atau diletakkan cell pointer mouse-nya di dalam database ini, kemudian klik menu data. Di sini ada menu data. Nah, kemudian di sini ada pada grup ribbon sort and filter. Di sini bisa diklik advance-nya. Nah, nanti di sini akan muncul dialog box advance filter. Nah, di sini ada filter the list in page. Jadi filter the list in page ini adalah hasil seleksi tetap berada di tempat semula. Jadi nanti data yang diseleksi itu tetap berada di tempat yang semula. Ini datanya ada di sel A1 sampai sel E6. Jadi dia hanya berada di area ini. Nah, kalau yang di bawahnya ini ada copy to another location. Nah, copy to another location ini adalah hasil seleksi diduplikasi atau digandakan ke sel yang lain. Jadi di luar dari sel yang ada di sini, dari luar dari sel A1 sampai sel E6. Jadi di luar dari tabel ini kita bisa meletakkan advanced filternya. Kemudian di sini ada list range. List range ini adalah alamat sel database. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, kawan-kawan, alamat sel database-nya itu dari sel A1 sampai sel E6. Berarti ini dia. Dari sel A1 sampai sel E6. Kemudian di bawahnya ini ada kriteria range. Jadi kriteria range ini adalah alamat sel kriteria yang diseleksi. Nah, di sini ini alamat sel kriteria yang diseleksi. Jadi yang mau kita seleksi nanti kalau di sini kasir. Nah, jadi di sini kriteria range itu dari sel G1 sampai sel G2 ini untuk membuat kriterianya. Jadi kriteria mana yang mau kita tampilkan itu kita buat di sini. Misalnya kita mau menampilkan manajer, maka di sini manajer, gaji pokoknya, besar gaji pokoknya berapa yang mau kita buat misalnya. Kemudian di sini ada copy to. Copy to ini alamat sel hasil duplikasi. Jadi kalau kita pilih copy to another location, ini bisa datanya bisa kita copy di luar dari list range-nya ini. Misalnya kita tadi mau meletakkan di sel A9, maka di sini nanti kita buat copy to-nya di sel A9 sampai sel E9, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk yang awal kita praktekkan yang filter the list input saja dulu. Nah, ini untuk meletakkan hasil seleksi tetap di tempat yang semula. Nah, kita lihat di sini kasir, gaji pokoknya yang mau ditampilkan ini 3 juta. Nah, setelah dibuat ini kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul, yang muncul ini hanya data kasir. Jadi nama pegawainya di ini, jabatannya kasir, gajinya 3 juta sesuai dengan gaji pokok yang kita tentukan tadi. Nah, kalau kita mau munculkan ulang, ini kita hapus saja advanced filternya dengan cara tetap di menu data dan di grup ribbon sort and filter. Di sini ada clear, ini tinggal kita klik clearnya, nanti akan kembali semua seperti ini. Nah, kita coba untuk jabatan lain. Nah, kita coba di sini kita mau munculkan di sini manajer. Di sini manajer ini ada 2, yang satu gajinya 7.500.000, yang satu gajinya 6 juta. Nah, kita coba tampilkan keduanya. Misalnya kita buat sini manajer, gajinya itu lebih besar dari 5 juta. Jadi gaji manajer yang lebih dari 5 juta nanti akan ditampilkan di sini. Nah, ini kita blok terlebih dahulu ya, untuk membuat advanced filternya di blok dari sel A1 sampai sel E6-nya. Kemudian klik menu datanya, kemudian pada grup ribbon sort and filter pilih advanced filternya, kemudian pilih yang filter the list in page. Nah, di sini nggak usah kita buat lagi karena di sini sudah langsung otomatis dia ya, kriterianya ini juga sudah masuk. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini yang mau dimunculkan data manager yang gaji pokoknya lebih besar dari 5 juta, maka gaji pokok manajer ini lebih dari 5 juta. Tapi kalau kita nanti di sini, ini kita clearkan dulu. Nah, kita coba buat di sini gajinya lebih besar dari 6 juta.
Kemudian kita blok lagi dari sel A1 sampai sel E6 nya, kemudian klik menu datanya, kemudian pada grup ribbon sort and filter pilih advance. Nah, di sini kita klik OK. Nah, maka yang ditampilkan data manager ini cuma satu, karena data manager yang sebelumnya itu gajinya 6 juta, sementara yang kita minta kriterianya gaji manajer yang di atas 6 juta, makanya dia yang muncul itu cuma satu. Oke, baik kan kawan, untuk yang pertama ini sudah kita praktekkan. Sekarang kita coba menggunakan advanced filternya menggunakan copy to another location. Ya, kalau tadi kita sudah praktekkan filter the list in place, sekarang kita praktekkan yang kedua, copy to another location. Ini saya tutup dulu. Nah, kita coba di sini memunculkan di lokasi yang berbeda. Ini sekarang kita mau coba data supervisor. Kemudian gajinya itu mau kita buat lebih besar dari 4 juta. Atau lebih besar dari 3 juta lah kita buat. Nah, kemudian caranya masih sama seperti tadi. Pada sel A1 sampai sel E6 nya di blok, kemudian klik menu datanya, kemudian pada sort and filter pilih advance. Nah, di sini kita pilih di actionnya, ini kita pilih yang copy to another location. Nah, list range-nya ini tetap dari sel A1 sampai sel E6, kemudian kriteria range-nya juga tetap di sini dari sel G1 sampai sel H2. Nah, untuk copy itunya ini mau kita pindahkan kemana nih? Nah, sekarang kita coba pindahkan tadi ke sel A9. Jadi kita letakkan aja di sini, di blok di sini dari sel A9 sampai sel E9. Ini kita klik dulu di sini ya kawan-kawan. Kemudian kita blok di sini dari sel A9 sampai sel E9. Nah, ini sudah masuk datanya untuk copy itunya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti data supervisornya itu akan muncul di bawahnya, jadi tidak berada di tempat semula dia. Nah, misalnya kita mau berganti kata data manager, mau kita munculkan di bawah juga, ininya tetap seperti ini aja. Kemudian kita blok seperti ini dari sel A1 sampai sel E6. Nah, kemudian klik menu datanya, kemudian pada sort and filter pilih advance-nya. Nah, di sini kita pilih copy to another location. Nah, ini nggak usah kita ganti, biarkan aja dia berada di sel A9 sampai sel E9. Jadi nanti datanya ini akan kita letakkan di sini juga. Ya, jadi nanti data supervisornya ini akan berganti dengan data manager. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi data manajernya akan dimunculkan di bawah seperti ini. Baik kawan-kawan, untuk advanced filter saya rasa juga sudah cukup jelas. Jadi kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Baik kawan-kawan, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang data form. Jadi data form adalah mengolah database melalui form atau lampiran data. Di sini saya sudah siapkan data formnya. Saya sudah siapkan formatnya seperti ini. Nah, sekarang langkah yang harus dilakukan adalah dengan memunculkan data form. Jadi nanti saya akan memunculkan data form itu di quick access yang ada di atas ini, biar kita lebih mudah menggunakannya. Nah, untuk memunculkan data form di quick access ini caranya dengan mengklik menu file, kemudian klik option. Nah, kemudian di sini kita munculkan dulu quick access toolbar-nya. Nah, kemudian kita coba cari di sebelah sini. Ini kita pada choose comment form. Ini kita tampilkan aja seluruhnya, all comment. Nah, sekarang kita tinggal cari formnya.
Nah ini, nah kalau sudah ketemu data formnya seperti ini, diklik. Kemudian data form ini mau kita pindahkan ke quick access di sini, di kotak quick access ini. Nah jadi caranya setelah diseleksi atau dipilih data formnya, kemudian klik tombol add. Nah nanti dia akan masuk di sini. Nah kalau sudah masuk di sini, tinggal kita klik OK. Nah nanti data formnya itu muncul di sini. Nah sekarang kita mau coba mengisi database-nya ini yang ada di sini dengan menggunakan bantuan data form ini. Jadi caranya adalah dengan memblok sel A1 sampai sel E6, ini kita blok. Nah kemudian kita pada quick access ini klik formnya atau data formnya, nanti akan muncul data form seperti ini. Nah jadi judul-judul yang di atas ini sudah masuk dia di sini. Jadi nanti kita mau mengisi datanya melalui data form ini. Kemudian di sini dijelaskan 1 of 5. Jadi nanti isian datanya ini terdiri dari 1 sampai 5 data. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdiri 1 sampai 5 data. Kita membuat sampai 5 data saja. Kemudian di sini ada new. New ini untuk membuat record baru. Ya, untuk membuat record baru. Kemudian delete ini untuk menghapus record aktif. Kemudian di bawahnya dia ada restore, ini untuk mengembalikan perubahan data. Kemudian di sini ada find preview, ini untuk mencari data di record sebelumnya. Kemudian di sini ada find next. Find next ini untuk mencari data record berikutnya. Kemudian ada kriteria, ini untuk mencari kriteria pencarian data. Kemudian di sini ada close. Close ini untuk menutup tampilan form. Nah, ini coba kita isikan nama pegawainya di sini. Kemudian tinggal kita isikan datanya. Untuk data yang pertama itu kita buat Arman. Kemudian jabatannya ini untuk memindahkan kursor ke jabatan bisa menggunakan mouse seperti ini, atau bisa menggunakan tombol tab yang ada di keyboard seperti ini. Jadi tinggal ditekan tombol tabnya, dia akan langsung berpindah secara otomatis. Kemudian jabatannya manager, gaji pokoknya 7.500.000, pinjamannya 1 juta. Nah kalau sudah, ini tinggal kita klik new di sini. Nanti datanya dia langsung masuk ke tabel ini. Kita coba kembalikan datanya. Nah sekarang kita coba mengisikan dengan isian data yang kedua di sini. Nama pegawainya kita buat Dewi. Tekan tombol tabnya, kemudian jabatannya supervisor, kemudian gaji pokoknya 4 juta, kemudian pinjamannya kita buat 0 saja, jadi dia tidak mempunyai pinjaman. Nah kalau sudah, tinggal kita klik new di sini, nanti datanya juga langsung masuk. Nah untuk data yang selanjutnya, ini kita kembalikan lagi ke find preview di sini. Untuk data yang ketiga, kita buat Dini. Kemudian jabatannya kasir. Kemudian gaji pokoknya 3 juta. Pinjamannya 500.000. Kalau sudah, kita klik new lagi. Kita klik print preview lagi. Nah, sekarang kita masuk data yang keempat, Rara, jabatannya supervisor, kemudian gajinya 5 juta, pinjamannya 150.000.
kita klik new lagi, kita balikkan lagi datanya ke data yang ke-5. Ini data yang terakhir, Rudy, jabatannya manajer, gaji pokoknya 6 juta, pinjamannya 250.000. Kalau sudah tinggal kita klik new di sini. Nah, jadi datanya sini sudah masuk ya kawan-kawan. Jadi kita close. Nah, jadi begini cara untuk mengisi data dengan menggunakan data form. Nah, untuk materi data form ini yang sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini materi berikutnya, ini materi terakhir ya kawan-kawan, tentang subtotal data. Oke kawan-kawan, di sini saya siapkan file untuk materi subtotal datanya. Nah, di sini ada database yang akan kita buatkan subtotal datanya. Jadi setelah database-nya dibuat seperti ini, langkah yang harus dilakukan untuk membuat subtotal data. Jadi subtotal data itu adalah proses untuk menghitung subtotal database. Jadi ini database-nya akan kita hitung subtotalnya. Nah, cara yang harus dilakukan untuk menghitung subtotal database adalah dengan cara menseleksi. Ini database-nya kita seleksi atau kita blok dari sel A1 sampai sel E6. Nah, setelah di blok seperti ini, klik menu datanya ini, kemudian pada grup ribbon outline seperti ini. Nah, di sini ada subtotal, kawan-kawan tinggal klik subtotalnya. Nanti akan muncul dialog box subtotal seperti ini. Nah, di sini ada add each change in. Jadi add each change in itu dasar subtotal data. Jadi dasarnya ini, nah di sini adalah judul-judulnya. Di sini kita mau buat dasarnya ini nama pegawainya, ya. Dasar untuk penghitungannya ini nama pegawainya. Jadi kita buat aja, kita pilih aja di sini nama pegawai. Kemudian use function ini fungsi bantu yang digunakan. Nah, karena kita mau menghitung subtotal data, maka fungsi bantunya kita gunakan sum atau penjumlahan. Kemudian di bawahnya ada add subtotal to. Add subtotal to ini adalah field atau judul yang akan dihitung subtotal datanya. Nah, di sini ada nama pegawai, jabatan, gaji pokok, pinjaman, dan gaji bersih. Nah, ini yang mau kita hitung misalnya gaji bersihnya. Jadi subtotal dari gaji bersih, maka yang harus dicetak itu yang gaji bersih. Kalau kita mau buat subtotal pinjaman, maka nanti yang dicentang itu subtotal pinjamannya. Atau kalau mau menghitung subtotal gaji pokok, maka yang di checklist itu gaji pokoknya. Nah, ini kita coba dulu yang gaji bersih di sini. Ini kita hilangkan gaji pokoknya. Nah, kemudian di sini ada repage current subtotal. Jadi repage current subtotal ini adalah menimpa subtotal yang telah ada. Kemudian di sini ada page break between group. Page break between group ini adalah memberikan batas halaman subtotal data. Kemudian yang terakhir di sini ada summary below data. Ini untuk menampilkan grand total di bawah data. Nah, ini ada tombol remove all. Ini kalau untuk menghapus semua subtotal yang ada. Nah, kita coba praktekkan langsung. Kita mau coba buat subtotal pada gaji bersih. Ini kita checklist gaji bersihnya di sini. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK. Jadi sudah kita tentukan di add each change in-nya. Jadi dasar subtotal datanya sudah kita buat di sini nama pegawainya. Jadi datanya ini berpatokan dari sini nanti. Kemudian di sini sudah kita isi juga use function-nya, kita buat sum karena kita mau menjumlahkan. Nah, ini sudah kita pilih subtotal yang mau kita buat, itu gaji bersih. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Ini Arman totalnya di sini.
Jadi karena kita mau menghitung subtotal gaji bersih, maka dia akan memunculkan subtotal gaji bersihnya di sini. Kalau kita mau menghitung subtotal gaji pokok, jadi tinggal kita centang aja tadi subtotal gaji pokoknya. Misalnya kita blok, ini datanya. Ini coba saya kembalikan dulu. Kemudian kita klik menu data, kemudian subtotal. Kita coba dua untuk membuat subtotalnya di gaji pokok dan gaji bersih. Nah, kalau kita tinggal kita klik OK. Nah, jadi nanti yang dihitung itu subtotal dari gaji pokok dan subtotal dari gaji bersih. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk membuat subtotal data. Jadi untuk materi hari ini kita tadi sudah membahas tentang sorting data. Jadi sorting data tadi itu untuk mengurutkan database. Kemudian kita juga sudah membahas tentang filter untuk menyaring data. Kemudian yang ketiga kita sudah membahas tentang advanced filter, yaitu proses seleksi database berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir ialah form. Jadi kita mengisi data dengan form. Satu lagi yang terakhir kita lakukan tadi adalah membuat subtotal data. Jadi untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang baru belajar. Semoga semakin semangat untuk tetap belajar Excel-nya. Mohon maaf jika dalam penjelasan terdapat kesalahan. Baik, saya akhiri video tutorial kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.